Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Baik, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari apa yang sudah Anda tulis sebelumnya. Pada minggu yang lalu Anda sudah menulis tentang prinsip COVID, ya, satu kelompok menulis satu prinsip ya. Nah, ini akan saya coba bahas lebih detail, khususnya pada prinsip nomor satu. Nah, prinsip nomor satu akan kita bahas lebih detail. Baik, eee, kita buka, PowerPoint kita ya. Nah, di sini oke, COVID 5 principles. Jadi ini yang sudah Anda tulis sebelumnya, sekarang kita coba lihat. Oke, seperti yang Anda tulis bahwa kita punya 5 gitu, atau COVID 5 punya 5 prinsip. Yang pertama, stakeholder needs, kemudian covering enterprise end-to-end, applying single integrated framework, enabling holistic approach, dan separating governance from management. Tentu semuanya perlu dibahas, tetapi nampaknya tidak memungkinkan untuk membahas semua. Kita sambil tengok waktunya nanti. Yang jelas nomor satu ini akan mendasari semua sehingga perlu saya bahas tersendiri. Baik, oke, meeting stakeholder need, kebutuhan gitu ya. Stakeholder need itu kebutuhan, kemauan, keinginan dari para stakeholder lah, kira-kira begitu. Jadi perusahaan dibangun itu kan prinsipnya untuk menghasilkan keuntungan, meng-create value bagi siapa? Bagi para stakeholder. Nah, inilah keuntungan bagi para stakeholder inilah yang kemudian sementara ini kita sebut dengan stakeholder need, kebutuhannya, keinginannya apa. Nah, stakeholder need ini nantinya ketika merumuskan stakeholder need, merumuskan kebutuhan, ini bisa memperhatikan 3 aspek. Aspek yang pertama benefit, yang kedua risiko, dan yang ketiga adalah resources. Jadi mesti ada keseimbangan antara 3 hal ini. Antara bagaimana mendapatkan manfaat, keuntungan, dengan risiko yang harus diperhatikan, dan juga dengan memperhatikan resources. Nah, 3 aspek inilah yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan ini, value creation, gitu ya. Nah, oke, balik di sini. Stakeholder need. Stakeholder need itu kira-kira nanti kalau kita rumuskan ya hampir sama dengan goals. Goals itu apa ya? Kalau main bola itu kan goal. Nah, goal itu tujuan lah, target, kira-kira begitu. Tujuan, target. Nah, next kita lihat. Ini agak kita detailkan. Goals atau keinginan atau tujuan atau target dari para stakeholder, para pemangku kepentingan di dalam COVID ini dirumuskan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah enterprise goal atau tujuan perusahaan kalau kita terjemahkan. Yang kedua IT related goals, yakni goals yang terkait dengan IT. Kenapa ada ini? Ya memang ketika kita ngomong COVID, itu kan kita ngomong tentang teknologi, tentang IT, sehingga memang tujuan perusahaan ini kita turunkan nanti kepada tujuan yang terkait dengan IT related goals. Kemudian yang ketiga adalah enabler goals. Nah, ini kan memang sudah miliknya COVID kalau ini ya, enabler goal. Goals punya, COVID punya enabler yang nanti akan kita coba kenali. Nah, kemudian tadi seperti gambar pada slide sebelumnya tadi ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan ketika kita ngomong tentang needs, tentang goals, ini manfaat atau keuntungan, risiko, dan sumber daya. Nah, nanti dalam merumuskan 3 hal ini perlu semuanya harus, disinkronkan, jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Kita lihat next slide. Nah, di sini perhatikan, stakeholder value, karena kita tadi adalah create value ya. Dalam melakukan ini value creation atau mencoba mengambil manfaat dari semua, mengambil keuntungan, itu kadang-kadang antara poin satu dengan poin yang lain itu mengalami conflict of interest. Jadi ada perbedaan kepentingan sehingga menjadi tidak sinkron. Seperti itu kadang-kadang terjadi. Nah, karena terjadi ini jangan sampai ini kemudian apa namanya, lebih dalam, lebih 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 konfliknya lebih jadi, maka diperlukan ini goals cascade atau penyelarasan tujuan, ya, goal cascade.
Nah, ini yang nanti inti dari pembahasan prinsip nomor 1, meet stakeholder need itu adalah penyelarasan tujuan-tujuan. Jadi tadi di antara 3 tadi, nah yang ini, ada enterprise goal, IT related goal, dan enabler goal, ini perlu kita selaraskan dan di dalam COVID dikenal dengan goals cascade atau goals cascading. Gitu. Oke, next. Goals cascade. Jadi ini kalau mau digambarkan ya, apa namanya, kira-kira begini. Jadi stakeholder driver ini hal-hal yang memicu pada kebutuhan atau stakeholder need tadi ada 3 aspek. Kemudian 3 aspek tadi melahirkan ini ada enterprise goals, kemudian juga dirumuskan IT related goals, ada enabler. Nah, ini di antara ini dari paling atas sampai bawah ini yang harus kita sinkronkan. Ya, kita sinkronkan semua. Goal cascading, sinkronisasi, kurang lebih begitu. Oke, next. Nah, ada satu framework lain yang kita bawa ke dalam COVID. Ya memang COVID membawa ini, tapi ini sebenarnya bukan miliknya COVID. Jadi BSC. Apa itu BSC? Balance Scorecard. Balance Scorecard, nanti Anda bisa pelajari terpisah ini tentang balance scorecard, tapi di sini kita ambil secara garis besar. BSC itu pada prinsipnya ini, mekanisme dalam sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Kenapa perlu itu? Karena biasanya kalau kita ngomong visi misi organisasi ini abstrak sekali ya, abstrak sekali, kemudian belum siap dieksekusi, belum siap dilaksanakan. Nah, ini dengan BSC, apa namanya, analisis BSC yang dibawa di dalam COVID, nanti diharapkan ini lahir hal-hal yang sifatnya sudah teknis, lebih mudah untuk dioperasikan, lebih mudah untuk dieksekusi. Kira-kira begitu. Nah, dalam hal ini, BSC itu nanti dimanfaatkan dalam goals cascading-nya. Kira-kira nanti begitu, dimanfaatkan untuk atau dalam goals cascading-nya. Oke, back to BSC, balance scorecard. Di dalam BSC dikenal ada 4 perspektif. Yang pertama keuangan, kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, dan yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, 4 aspek inilah nanti akan kita gunakan sebagai dasar dalam merumuskan goals di dalam COVID, gitu ya. Oke, next kita lihat. Nah, mereka nanti begini. Jadi ada sekali lagi ada enterprise goal, ada IT related goals, nanti juga ada IT related goals. Kalau mau lihat nanti di sini ada filenya. Anda buka file ini COVID-5 framework, nanti goals-nya yang enterprise pada chapter 2, mapping-nya ada pada appendix B atau page 50. Sedangkan IT related goals masih pada file yang sama, lihat pada appendix C halaman ini 51 sampai 53. Yang bentuk mapping-nya nanti kira-kira seperti ini. Oke. Nah, namun sebelum melihat bentuk mapping-nya, bisa jadi kita mungkin perlu melihat sebenarnya rumusan enterprise goals-nya kayak apa gitu ya. Nah, ini kita coba lihat sebentar. Saya akan berpindah dari PowerPoint, saya akan membuka file PDF, membuka buku ini ya. Oke, saya stop share dulu, saya pindah ke file yang lain. Kita lihat bukunya ini. Ada di materi sudah saya upload di Classroom ya. Kalau nama file ini COVID-5 Framework English. COVID-5 Framework English ini. Nah, kita silakan dibaca deh ya. Bisa dimulai dari ini. COVID-5 itu apa? Halaman harapan halaman 11. Isinya dimulai dari sini. Tapi Anda baca semuanya juga boleh. Tapi saya tidak akan ngajak Anda membaca secara lengkap. Yang jelas di sini ada eksekutif summary-nya, dari eksekutif summary ini keluar ini COVID prinsip yang tadi gitu kan, ada 5 prinsip ini ada di sini. Bisa dilihat nanti penjelasannya ada prinsip 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Itu nah saya akan lompat aja ya. Ini prinsip 1 tadi
Meeting stakeholder need, ini turunnya dari sini ya, gambar yang saya sajikan di PowerPoint tadi. Ini juga dari sini tampilnya, yang tadi ada dalam PowerPoint tadi. Nah, inilah yang disebut dengan enterprise goal. Ini ada di halaman berapa nih? Halaman 19, chapter 2. Chapter 2 itu dimulai dari mana ya? Ini. Prinsip 1. Jadi berada pada prinsip 1, meeting stakeholder need gitu. Ini tadi aspeknya ada 3 tadi. Kemudian ini, nah kita lihat di sini. Perhatikan. Perhatikan judulnya dulu. Ini adalah COVID-5 Enterprise Goals. Cara bacanya gimana? Lihat paling kiri dulu. Paling kiri adalah BSC tadi ya, barusan kita bahas BSC. Dimensinya ada 4, finansial, customer, internal, dan learning and growth. 4. Nah, kemudian yang namanya enterprise goal dirumuskan ada 17 baris, ada 17 item. Nomor 1 sampai nomor 17. Ini apa ini? Nah, ini nanti tugas Anda menerjemahkan 1 sampai 17. Nanti lihat di classroom ya. Satu orang menerjemahkan satu baris. Karena ada 30-an orang, ini nanti ditambah dengan IT related goals, ini juga ada 17. Ini juga dianalisis berdasarkan PSC, Financial Customer Internal. Nah, nanti ada 17 tambah 17, 34. Nanti kita bagi satu orang menerjemahkan satu ini. Satu baris saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita kumpulkan bersama-sama. Nanti jadilah semuanya itu. Oke, balik di sini. Nah, enterprise goal. Dari sisi tidak saya urut ya, tidak saya urut. Misalnya kita ambil customer ya. Dari sisi customer. Jadi enterprise goal ini bisa dimanfaatkan untuk membuat perencanaan. Kalau Anda menjadi pemilik perusahaan atau Anda menjadi konsultan dari perusahaan. Misalnya perusahaan itu, klien Anda, pengen meningkatkan aspek yang terkait dengan layanan customer. Maka apa saja yang harus dilihat? Ada nih, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 baris ya, 6 sampai 10. Nomor 6 sampai nomor 10 inilah yang harus sangat diperhatikan ketika kita mau meningkatkan layanan kepada customer, kepada konsumen. Enterprise goal-nya. Pertama, misalnya nomor 6, customer oriented service culture. Maksudnya apa ini? Budaya layanan. Nah, ketika Anda menerjemahkan, Anda jangan kata baik kata dari depan, tapi dari satu kalimat. Kalaupun Anda lakukan Google Translate, maka perhatikan kemudian harus dibaca lagi supaya menjadi kalimat yang utuh. Menjadi budaya layanan yang berorientasi pada customer. Jadi kalau ya, ini ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal pembeli adalah raja. Nah, ini nomor 6 misalnya seperti itu. Nah, dari PSC Dimension diambil customer, ketemu salah satu contohnya ini, customer service culture. Kemudian kita tengok di kolom yang sebelah kanan. Tadi ada 3 aspek ya. Ketika value creation, benefit, risk, dan resources. Perhatikan di sini ada P, ada yang kosong, ada yang S gitu ya. Ini kita blok biar kelihatan. Nah, apa maksudnya? Ini kita beri simbol P kalau dia itu primer atau sangat penting. Sedangkan kita beri simbol S kalau dia sifatnya sekunder. Ya, sifatnya sekunder itu ya di bawahnya P lah levelnya gitu. Jadi yang namanya service culture itu kaitannya dengan benefit, kaitannya kemanfaatan itu menjadi primer, sangat penting, tidak boleh diabaikan. Tetapi kaitannya dengan optimasi sumber daya ini menjadi sekunder, sehingga yang paling penting ini. Nah kalau kosong artinya ya bisa dikatakan bahwa ini bisa dibilang tidak ada risk, tidak ada risiko. Nah cara membacanya kira-kira betul. Jadi satu baris ini kalau dikaitkan juga sejak dari customer, jadi untuk meningkatkan layanan ke customer, maka kita juga perlu memperhatikan aspek ini, budaya layanan, budaya memberikan layanan yang terbaik kepada customer, kemudian bahwa budaya itu sifatnya primer untuk urusan benefit, bersifat sekunder untuk urusan resource optimization, dan tidak terkait dengan risk optimization. Kira-kira begitu cara membacanya. Nah ini yang untuk yang enterprise goals. Baik,
Nah, tabel ini sekali lagi nanti silakan Anda baca per baris, Anda terjemahkan satu-satu dan diperhatikan di sebelah kolom sini. Mana yang termasuk primer, mana yang sekunder, dan mana yang tidak terkait. Begitu. Oke, next. Kita lanjutkan pada tabel berikutnya. Kalau tadi enterprise goal, sekarang kita lihat IT related goals. Nah, ini sudah goals yang terkait dengan IT. Sama dengan yang tadi, bahwa ini juga kita petakan berdasarkan BSC, dimensi-dimensi yang ada dalam BSC. Ada 4: finansial, customer, internal, dan learning and growth. Kalau tadi kita ambil customer di sini, di atas, di sini juga kita lihat ya, sama ya, customer juga ya. Customer. Jadi, untuk menjalankan atau untuk mencapai goals-goals yang ada di sini tadi, ini secara enterprise, maka di sisi IT, nanti sebagai pengelola IT, maka perlu memperhatikan dua aspek ini, nomor 7 dan nomor 8. Apa itu? Yang nomor 7, delivery IT services. Apa maksudnya? Jadi menyelenggarakan layanan yang terkait IT itu in line with business requirement agar selaras dengan kebutuhan organisasinya, kebutuhan perusahaannya. Jadi kebutuhan perusahaannya seperti apa, maka layanan IT-nya harus ngikut. Prinsipnya begitu. Nah, ke yang lain nanti silahkan dicoba dimengerti, diterjemahkan artinya. Jadi begitu. Jadi delivery of IT service in line with business requirement. Dalam menyelenggarakan layanan IT, maka harus inline, harus selaras dengan apa? Dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Jangan sampai IT-nya jalan sendiri gitu. Percuma nanti. Misalnya begitu. Kemudian misalnya nomor 10 coba lihat. Ini kita kaitannya dengan internal. Dengan internal. 10. Security of Information Processing Infrastructure and Application. Nah, ini urusannya sudah dengan security. Gitu. Bahwa informasi itu harus dijaga keamanannya, kemudian pengolahan di infrastrukturnya, aplikasinya, semua aspek itu dijaga keamanan. Nah, kalau ini terjaga, maka ini adalah satu hal yang terkait dengan kebutuhan internal. Nah, itu adalah yang pertama tadi enterprise goals, kemudian di sini IT related goals. Nah, kemudian yang dinamakan cascade, ya, dinamakan penyelarasan adalah kita lakukan pemetaan ya, dari sini, dari enterprise goals, kita petakan ke dalam IT related goals, dipetakan. Bagaimana pemetaannya? Kita coba lihat di sini adalah masih di dokumen ini, di halaman halaman menjelang akhir di appendix C ya. Ini yang appendix B ini detail ya. Detail dari mapping enterprise goals ke IT related goals ya, ini maksud saya ini. Oke, appendix B kita lihat dulu. Appendix B, lampiran B, mapping tabelnya nanti ini bisa dibaca, tapi langsung saya tunjukkan di sini aja. Nah, kita buat matrik. Matrik yang di sini enterprise goal, enterprise goal, yang di kolom di sini adalah IT related goal. Nah, ini kita temukan antara enterprise goal kita turunkan kepada IT related goal. Nanti judulnya apa sih judulnya? Mapping COVID-5 enterprise goal ke atau IT related goal. Ini dipetakan. Ya, misalnya tadi kita ngomong tentang nomor 6 tadi ya, customer related customer oriented service culture nomor 6. Jadi kalau kita tarik nanti di sana di customer juga di sini. Jadi nomor 6 kita tarik di bawah ada customer juga. Nah, ketemu di sini. Ini nomor 7 tadi ya. Delivery of IT service in line with business requirement. Di sini nomor 7, di atas tadi nomor 6, kita tarik ketemu. Nah, ketemunya P ini. Penting, gitu kan. Primer. Nah, inilah mappingnya sebenarnya seperti ini. Kita bisa menemukan bahwa ada item-item tertentu, nomor ini dengan nomor ini penting.
penting untuk sangat diperhatikan. Nah, sehingga aspek yang di sini, aspek delivery ini betul-betul kalau kita mau main customer, maka nomor 7 ini mutlak perlu dilakukan. Ini terkait dengan yang itu tadi. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah pola-pola bagaimana membuat perencanaan di dalam mengelola infrastruktur IT, dan juga nanti karena mata kuliah kita adalah mata kuliah audit, maka ketika kita akan mengaudit hal-hal terkait dengan customer, maka kita bisa berfokus di sini. 7 dan 8 tinggal nanti di sini kita juga lihat. Nanti kita cari yang PP aja. 7, 8 ini kita cari yang PP yang mana, sehingga nanti ya itulah yang poin-poin penting yang nanti harus kita lakukan proses pemeriksaan atau audit. Yang S sudah bisa diabaikan, tapi yang P kita ambil semua. Kira-kira begitu. Kita melakukan pemetaan dari enterprise goals ke IT related goals. Nah, next berikutnya, yang IT related goal ini nanti akan kita petakan lagi. Bagaimana proses IT-nya? Ini kan masih IT related goals-nya, tapi prosesnya seperti apa belum ketemu. Nanti kita lihat lagi pada next video, gitu ya. Baik, untuk video kali ini yang terkait dengan goals, enterprise goals, IT related goals, ini adalah dalam rangka kita membahas prinsip COVID, prinsip yang nomor 1 tadi ya. Prinsip yang nomor 1, kita perlu melakukan pembahasan detail tentang enterprise goal dan IT related goals, dan juga bagaimana kita melakukan cascade atau cascading dari itu semua. Nah, itu satu hal. Atau kita coba lihat sekalian ya, bagaimana mappingnya untuk yang dari IT related goals ke apa namanya, IT proses, COVID-5 proses. Nah, nanti ada, kalau tadi appendix B, ya ini kita berada pada appendix C, lampiran C, masih file yang sama. Appendix C, bisa kita lihat nanti pemetaannya di sini. Misalnya kita tadi dapat nomor tadi 7, 8, nomor 7. Nomor 7, nah ini kalau kita cari-cari yang P nanti banyak kan. Nah, tinggal nanti kita cari prioritas di sini. Ada nanti kita pelajari. Yang ini kita belum kita pelajari ya. Ini belum. Ini nanti aja. Tunda dulu. Yang penting kita kenal bagaimana melakukan mappingnya dari IT related goal ke COVID-5 proses. Nah, nanti setelah ini kita lihat COVID-5 prosesnya, next kita bahas lebih detail. Begitu. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan tulis. Boleh di grup, boleh juga posting di stream di Classroom. Baik, sorry, jangan lupa ini di Classroom saya tulis, saya kasih tugas Anda. Tugasnya ringan sekali, hanya menerjemahkan ini IT related goal dan enterprise goal, satu orang satu baris saja. Nanti ditulis langsung di Google Form, sudah saya sediakan sumbernya, baca file ini, file COVID-5 Framework English ada di Classroom. Begitu, saya kira. Terima kasih, semoga semuanya sehat. Kita akhiri untuk sesi kali ini dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.